kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, gonjang-ganjing konflik rumah tangga musisi Virgon dengan istrinya Inara Idola Rusli memasuki babak baru. Setelah Inara mengunggah bukti perselingkuhan suaminya yang diduga berselingkuh dengan perempuan bernama Tenri Ajeng Anissa, membuat Tenri berang dan mensomasi serta melaporkan Inara ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sejak itulah sosok Tenri remaja berusia 20 tahun itu sontak viral dan menjadi pusat perhatian dan perbincangan luas di jagat maya. Nama ibu saya gara-gara dia sebut, dia sebarluasin foto, ibu saya jadi banyak dihujat gitu sih. Dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya bertandatangani di bawah ini, Ina Idola Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya, Virgon Teguh Putra. Hormat saya. Sama sih sama ibu saya. Secara langsung ke ibu? Iya. Menyebutkan mencantumkan foto, menyebutkan nama, pastilah saya langsung tanya ke anaknya, kok ada foto saya, kok ada nama saya. Terus Tenri bilang, udah tunggu, sabar, kita akan proses nanti. Ya menahan diri lah. Keluarga juga seperti itu, kita pesan benar-benar jangan ada yang membalas komen apapun. Nanti biar kita yang selesaikan berdua dengan keluarga inti dulu gitu. Seperti itu sih. Saya rasa saat seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas juga? Nggak seperti itu ya. Dia posting di media sosial, ya kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Gitu. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya nggak puas lah gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa, diseret-seret gitu. Udahlah pokoknya namanya orang Disalahin banyak ketidakpuas, bukan itu dalam keluarga lah, banyak ketidakpuasan, kelihatan semua aslinya. Setidaknya ada langkah hukum ya. Kita juga mau membuktikan ke keluarga bahwa kita nggak diam gitu, nggak hanya sekedar dihujat itu kita diam, nggak. Kita juga ada upaya hukum karena kita ada di negara hukum ya, kita harus mengikuti itu. Kami merasa atas nama keluarga ya, merasa menyesal dengan kejadian ini ya. Dituduh keponakan kami itu sebagai pelakor, dan tidak sampai di sini kami akan menempuh langkah hukum. Permintaan maafnya itu kan adalah versi dari Inara sendiri, tapi kan dia juga tidak mengklirkan statusnya yang disebut sebagai pelakor. Tidak hanya cukup minta maaf karena telah mencatut nama, tapi kan statusnya nama baiknya klien kami harus dipulihkan, harkat dan martabatnya harus kembali seperti semula. Itu yang belum dilakukan oleh Inara atau pihak-pihak lain yang nanti akan diperiksa, ternyata ditemukan melakukan distribusi atau merepost itu. Nah itu di luar kapasitas kami sebagai, saya kan kuasa hukumnya Mas Virgon, jadi bukan kapasitas saya untuk menyampaikan ini. Informasinya tadi siang kami sudah menyampaikan dan juga beliau juga sudah tahu, intinya ya kita akan menghormati proses hukum bila mana ada laporan. Soal somasi itu masih dalam proses kita lagi pelajarin ya. Jadi kita juga lagi mencari informasi lebih lanjut karena kan kita baru terima kemarin siang kalau nggak salah, dan kemudian baru beberapa hari lalu juga sudah ada laporan. Jadi sementara kita pelajarin dulu. Seperti saya bilang tadi, insya Allah akan hadir bila mana ada pemeriksaan dan klien kami juga akan kooperatif.
Konflik rumah tangga Virgon dan Inara yang telah dianugerahi 3 orang anak itu mengundang keprihatinan mendalam dari Ustadz Dery Sulaiman yang merupakan sahabat Virgon dan Inara. Ya, sebelum gonjang-ganjing rumah tangga keduanya menyeruak ke permukaan, Inara sudah mencoba menghubungi Ustadz Dery yang memintanya menjadi jembatan solusi atas kekisruhan rumah tangganya yang terjadi dengan Virgon. Namun sayang, Ustadz Dery sudah keburu terbang untuk ibadah umroh. Ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Tanpa berpikir panjang, Virgon justru menggugat cerai Inara pasca mengungkap aib dugaan perselingkuhan dengan Tenri. Dari sebelum umroh, Inara sempat telepon, kemudian minta tolong mediasi dengan Virgon. Cuman waktu itu memang saya buru-buru berangkat umroh ya. Aku pikir sampai di Mekah aku telepon. Ternyata pas aku habis umroh itu, habis tawaf, habis selesai tahallul, aku buka sosial media. Aku lihat berita itu sudah viral kan. Aku shock aja, ya Allah, aku merasa waduh merasa bersalah juga gitu karena nggak buru-buru menjadi mediator waktu itu. Tapi memang waktunya bertepatan dengan aku mau terbang waktu itu. Malam itu aku bilang sama Ina, insya Allah mungkin dia curhat di sosmed itu karena dia mungkin udah nggak kuat lagi mungkin ya, karena harapannya untuk dimediasiin juga nggak terwujud. Terus yang sekitarnya mungkin pada support untuk udahan dan sebagainya. Sementara itu, di saat hatinya hancur mendapati suaminya Virgon yang nyata-nyata telah berselingkuh dengan wanita idaman lain hingga berkali-kali, dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat Virgon yang mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan terlarangnya lagi. Tapi Inara justru mendapat perlakuan menyakitkan dari suaminya yang telah hidup bersama membangun mahligai rumah tangga selama 10 tahun lamanya. Ya, bukannya meminta maaf dan bersimpuh di kaki Inara, Virgon justru menggugat cerai Inara. Diwakilkan oleh kuasa hukumnya, gugatan Virgon telah dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat beberapa hari lalu. Kita sampaikan di media karena itu kan sifatnya masalah keluarga. Aku nggak nanya, belum nyampe ke situ. Bang, tapi ini jadi melebar. Virgon sendiri ada cerita nggak sih nyangka mungkin bisa jadi seperti ini gitu, lebih jauh gitu? Itu belum panjang sih kemarin ngobrolnya, karena masih sebatas nanya-nanya ngobrol masalah saksi, bukti, dan juga ya obrolan yang lain sih pekerjaan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ikutin proses hukum sayang udah. Saya yakin dia menyesal juga untuk memposting ke sosial media itu. Cuman ya nasi telah jadi bubur kan. Itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Inara, buat Virgon juga. Mungkin karena udah diserahkan ke kuasa hukum mungkin. Tapi aku masih pengen menjadi juru damai buat mereka. Mudah-mudahan ya, doaku di Makkah, di Madinah, doa kita semua. Saya yakin semua netizen itu nggak pengen mereka itu berpisah. Mudah-mudahan mereka berdua, Inara dan Virgon, menganggap ini sebuah ujian dari Allah yang harus diselesaikan dengan cara yang benar, bukan dengan nggak perlu harus sampai ke pengadilan segala, apalagi sampai bercerai, naudzubillah. Meskipun bercerai itu adalah syariat di dalam Islam yang halal ya, tapi Allah nggak suka. Kait pencantuman nama itu kita minta maaf. Tapi untuk perkara Virgon itu berbeda. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah hukum kepada saudara Virgon. Karena kan Virgon ini kan sudah suaminya Mbak Inara. Kalau Virgon di suami Mbak Inara, kemudian dia ada dugaan dia bersama wanita lain, ya ini kan korban, gitu loh. Kita akan melakukan langkah hukum ke situ. Ya. Lagi kita pikirkan, ya, lagi kita pelajarin, pikirkan kira-kira langkah hukum apa yang kita akan tempuh. Kita akan diskusi juga sama Mbak Inara kan, terkait langkah-langkah hukum tadi. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan lah, pergaulan. Ya waktu pandemi, dari sejak awal, ya akhir 2020 lah. Bukan awal pandemi kalau saya bilang, karena kan surat itu di 2022 ya, Agustus. Nah, mestinya kalau memang Mbak Inara itu merasa klien kami adalah pelakor, kenapa dia nggak cari?
Kenapa dia nggak kejar? Tidak ada. Tidak pernah nanya, nggak pernah ngejar, nggak pernah apa. Coba bayangin yang lain-lain, kalau misalnya pelakor dikejar kalau perlu, dijambak lah apalah kalau di konten-konten itu ya. Nah ini kan nggak ada. Soalnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem. Dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jadi dampak yang paling besar itu antara menghadapi anak kita yang digitukan dengan menjawab pertanyaan dari keluarga besar, dari lingkungan sekitar, itu yang kita nggak bisa jawab satu-satu. Saya tahu anak ini dari kecil. Tendri itu anak yang apa ya? Pendiam itu saya tahu sekali itu anak itu, kecilnya, lahirnya apa, ya kaget juga kan, masa tiba-tiba ponakan saya kayak begitu kan, apa ya nggak mungkin lah. Bahkan dalam video permohonan maaf yang diunggah Virgon beberapa waktu lalu, tak sepatah kata ucapan maaf tersebut menyinggung nama istrinya. Ucapan maafnya itu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut terseret dalam pusaran konflik rumah tangga tersebut. Ya, aku langsung telepon Ina dan telepon Virgon, dua-duanya aku tuh. Ya, Virgon cerita bahwasanya begini panjang lah, kurang lebih 40 menit lah lebih kita teleponan. Aku memahami ya kegalauannya Virgon, kemarahannya dia gara-gara itu viral. Dan Virgon tidak membenarkan perbuatan dia berselingkuh. Aku tidak membenarkan, Ustadz, aku salah. Dan aku udah bertaubat. Ini versi Virgon ya, udah bertaubat, tidak mengulangi lagi. Namun terus dicurigai dan sebagainya. Tapi versi Ina lain lagi. Jadi aku melihat dari dua sisi. Dan satu aja sebetulnya yang membuat aku ada harapan mereka bisa bersama lagi ketika aku tanya Virgon, masih sayang nggak, masih cinta nggak? Dan waktu itu dia bilang masih. Kalaupun nanti sudah keputusannya tidak bersama lagi, mungkin itu adalah yang terbaik dari Allah, solusi dari Allah untuk kebahagiaan mereka berdua. Nggak tahu, itu proses hukum. Ikutin proses. Tante sendiri melihat Virgon sendiri seperti apa sih, Tante? Sosok laki-laki atau suami, seorang bapak seperti apa, Tante? Dia family man, cuma ya nggak tahu ya. Bertanggung jawab. Kenapa sampai kayak gitu, tanggung jawab? Ada dia tanggung jawab. Tapi Tante kapan sih mulai melihat Virgon itu selingkuh, Tante? Saya nggak tahu, anak saya nggak pernah curhat. Kalau kita lihat ya banyak yang rumah tangganya harmonis, istrinya cantik, terus kayaknya baik-baik aja, tapi kok dia bisa melakukan itu? Karena ada beberapa orang yang bilang hidupnya terlalu flat. Jadi akhirnya ketika dia mempunyai pasangan yang tidak sahnya ini, kan ada gejolak tuh, ada ombaknya. Nah justru itu menjadi tantangan tersendiri buat dia. Nah ini kan harus dicari kenapa, karena ini pasti ada kaitannya dengan kepribadiannya yang berbeda dari yang lain. Namun kendati gagal memediasi konflik yang terjadi antara Inara dan Virgon, namun Ustadz Dery terus mendoakan nasib rumah tangga sahabatnya itu di depan Ka'bah. Ia berdoa agar pernikahan sahabatnya itu tetap bisa utuh dan tidak sampai bercerai. Ya, aku doain Virgon di depan Ka'bah dari hati yang paling dalam, berdoa semoga rumah tangganya tidak hancur, mereka bisa islah. Virgon dan Inara bisa melihat kebaikan masing-masing dan memaafkan kesalahan masing-masing, memikirkan masa depan anak-anak mereka bersama, membesarkan bersama sampai nanti menua tak lagi hitam rambutnya. Masya Allah. Bapak itu pasti yang terbaik menurut Virgon ya. Karena talak itu sendiri kan terjemahannya peringatan. Itu peringatan bagi perempuan yang nusyus, yang melawan kepada suami. Dalam Islam itu boleh kesempatannya 3 kali. Kalau talak 1 tuh, kalau mereka ada perbaikan, saling minta maaf, kemudian mereka pegangan tangan lagi, itu balikan lagi tuh. Nggak perlu harus nikah lagi. Tapi kalau udah 3 kali mengucapkan talak, maka tidak ada harapan lagi untuk kembali. Tidak ada harapan lagi untuk kembali. Kendati perceraian itu sendiri diperbolehkan oleh agama, namun Ustadz Dery Sulaiman menyayangkan keputusan yang diambil pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla itu.
Namun begitu, menurut Ustadz Dery, demi menjaga tumbuh kembang ketiga anak-anaknya, komunikasi Inara dengan Virgon tetap terjaga baik. Apa yang ada di pikiran Virgon saya nggak tahu. Saya yakin semua rumah tangga punya masalah dan punya banyak alasan untuk bercerai. Ya, tapi saya selalu sampaikan di setiap majelis dakwah, ada satu alasan untuk kita terus bersama, itu Allah. Ya, karena hakikat cinta itu di surga bukan di dunia. Karena dunia ini sementara kan. Nah, dunia sementara, akhirat selamanya, kan selalu saya sampaikan itu. Pernikahan di dunia sementara. Ya, mudah-mudahan pernikahan mereka abadi sampai ke surga. Dalam gugatan cerai yang diajukan pihak Virgon tersebut, disepakati masalah hak asuh anak akan diasuh secara bersama-sama. Begitu juga soal harta gonogini, kedua belah pihak tidak akan mempermasalahkan harta yang diperoleh bersama selama menikah. Lantas apa tanggapan pihak Virgon terkait laporan yang dibuat Tenri Anissa di Polda Metro Jaya? Akan mengkonfirmasi, mempelajari laporan bila mana memang klien kami dilaporkan. Dan bila juga ada panggilan, kami akan kooperatif dan juga akan menghormati proses penyidikan. Misalnya memang ada laporan yang dilaporkan kepada klien kami. Ya nantilah kita nggak mau panjang lebar bicara dulu, saya pelajarin dulu seperti biasalah. Saya kan selalu menyampaikan ke teman-teman, saya tidak mau berbicara banyak sebelum kami mempelajari laporannya. Lantas, akankah Virgon berubah pikiran dan mencabut gugatan cerai terhadap istrinya itu dan kembali bersatu demi menghadapi laporan di kepolisian yang dibuat Tenri Anissa? Karena kalaupun menikah lagi dengan yang lain belum tentu lebih baik daripada yang sekarang. Ya gitu. Jadi merenung lagi lah. Mungkinlah kesempatan, mungkin kalau sebetulnya dalam arahan daripada para ulama, kalau orang ada masalah kemudian dia memarahi istrinya, dia boleh pisah ranjang. Dia pisah rumah, kemudian saling merenung, berpikir kalau seandainya memang ada perbaikan mereka kembali. Kalau enggak boleh jatuhkan satu talak. Dan setelah talak itu dijatuhkan ada kesempatan rata-rata kata guruku 40 hari untuk saling merenung. Nah, setelah itu kalau ada keputusan untuk balik lagi. Kalau enggak ya berarti berpisah. Gitu. Tapi kalau siap dibilang siap mah ya harus siap dong, gimana? Selesai lari dari masalah. Sementara itu, terkait bantahan Tenri Anissa yang sempat menangis di hadapan awak media karena dituduh telah berselingkuh dengan Virgon, tak terlepas dari pengamatan pakar ekspresi wajah. Benarkah ada yang berusaha disembunyikan Tenri terkait bukti transferan uang yang dibeberkan Inara secara gamblang? Saya nggak melihat itu ya. Saya lebih melihat adanya sebuah kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi gitu ya. Inara sendiri di dalam kebingungan untuk bercerai atau tidak bercerai. Nggak pernah cerita. Saya hanya menyaksikan pada saat penandatanganan surat pernyataan Virgon, udah itu aja. Tante dengar dari Inara langsung atau dari orang media sosial mungkin? Dari orang, anaknya nggak pernah cerita. Saya cuma dari satu stasiun TV jam 6:30 pagi aku chat Ina, nak kayak gini, dia cuma jawab iya. Saya sempat marah, kenapa nggak ada komunikasi? Dia nggak komen dia. Terakhir ketemu Virgon terus aja teman-teman yang nggak pernah hubungin kita jadi wartawan mendadak, biasa jadi wartawan mendadak. Istri satu harus gini ya, mendetek perselingkuhannya itu terjadi berapa kali. Kalau perselingkuhannya sekali, anggaplah dia hilaf. Kalau kita ingin memperbaiki, maka kita memaafkan dan kita melupakan. Walaupun masih ingat gitu, tapi kita jangan terus mengungkit-ungkit gitu. Karena banyak case yang tadinya mungkin ada salah satu pasangan berselingkuh gitu, tapi kemudian hilaf, minta maaf, dan akhirnya menjadi lebih hangat, menjadi lebih saling kenal dan harmonis sepanjang hayat. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya berulang kali nih, setahun sekali, kayak nyesel, ada yang kedua, ketiga, keempat dengan berganti-ganti orang, ini bisa jadi justru yang pertanyakan adalah kondisi psikologis dari si cowoknya. Kalau udah kayak gini, dibalikannya ke istri sahnya. Pertama, apakah dia harus ngobrol sama suaminya? Ini mau dikemana nih rumah tangganya? Kalau mau terus berjalan, tentu bad habitnya harus dirubah.
Iya kan, karena siapa sih istri yang mau diselingkuhin? Yang kedua takut juga kali sama penyakit menular, ya nggak, gara-gara hubungan yang berganti-ganti. Nah ini harus diobrolin karena apa? Kita pengen meneruskan pernikahannya. Berbeda kalau misalnya mau udahan, ya udah nanti udah deh karena berulang kali. Artinya kita sebagai istri saya juga harus punya sikap.